Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Maria Nestiana Nambung dari kelas A 2017 Pendidikan Sejarah dan Sosiologi. Kali ini saya akan membahas makalah kami yang berjudul Karakteristik Masyarakat Desa dengan Kota. Oke, supaya tidak mempersingkatkan waktu, kita langsung saja membahas makalahnya. Kita bahas yang pertama, karakter desa. Ekologi lingkungan hidup di desa ataupun di kota tentu berbeda sekali dengan ekologi lingkungan hidup di desa. Desa-desa di Indonesia berbeda sekali dengan desa-desa di negara lain seperti di Eropa, Asia, dan Afrika. Secara garis besar dapat dikategorikan desa-desa sebagai berikut. Ada desa-desa di pantai, desa-desa di dataran rendah, ada juga desa-desa di perkotaan atau di sekitar kota, ada juga desa-desa di pedalaman. Ciri-ciri masyarakat desa. Secara umum dapat kita lihat bahwa ciri-ciri masyarakat desa dan kota itu tentu berbeda. Ciri-ciri masyarakat desa ini memiliki sifat hegemoni dalam hal mata pencaharian serta nilai-nilai budaya, sikap maupun tingkah laku. Kehidupan di desa lebih melihat bahwa keluarga itulah yang bisa membantu dalam segi perekonomiannya, bahwa mereka menganggap bahwa keluargalah yang bisa mengambil keputusan dalam mencapai persoalan. Oke, faktor geografis sangat berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat. Di sini adanya keterikatan anggota masyarakat dengan tanah atau desa kelahirannya. Di sini hubungan masyarakat dengan masyarakat yang lainnya itu sangat intim, bahwa mereka enggan sekali untuk berpindah dari desa yang mereka tinggal, sehingga mereka itu memiliki hubungan ataupun ikatan batin dengan masyarakat setempat. Mereka itu hidup secara sederhana, secara tradisional dengan masyarakat setempat, sehingga melahirkan dan bisa bergotong royong dengan masyarakat setempat. Oke, karakter kota. Dari aspek morfologi antara desa dengan kota terdapat perbedaan dari bentuk fisik, seperti cara mereka membangun rumah, ataupun dari segi tatanan sosial, dari segi penghasilan itu sangat berbeda dengan desa maupun kota. Kehidupan di kota itu lebih mementingkan kehidupan individualistis dibandingkan kehidupan kelompok, bahwa hidup di desa itu, tentu kita tahu hidup di desa itu kan masyarakatnya kan setiap tahun semakin meningkat. Jadi semakin meningkatnya jumlah penduduk ini, semakin meningkat pula daya saing yang terdapat di kota. Nah, dari segi sosial, kehidupan di kota itu mereka itu tidak pernah mencampuri urusan hidup orang lain. Mungkin kita tahu bahwa hidup di desa itu adalah mayoritas masyarakatnya sudah bekerja dan berpendidikan. Jadi mereka itu memiliki sistem kerja secara terarah. Beda di desa itu sistem kerjanya tidak terarah, masyarakatnya berbaur. Jadi di desa itu seringkali terjadi perselisihan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain, di mana di sini karena mungkin terjadi perbedaan pendapat dalam satu desa. Nah, kalau di kota itu kan masyarakatnya kan tidak pernah mencampuri urusan orang lain. Mungkin karena mereka itu masing-masing memiliki kesibukan, sehingga mereka itu fokus terhadap kesibukannya mereka masing-masing. Nah, kita lanjut di bagian penjelasan kota. Masyarakat kota itu pergaulannya sangat terbatas. Mereka berbaur dengan teman kerja, dengan teman organisasi, dan mereka menganggap bahwa teman itulah yang bisa membawa mereka ke
tempat yang lebih baik. Kita lanjut di penjelasan desa, bahwa desa di sini adalah ada desa agraris, ada juga desa maritim. Dari desa agraris dan maritim itu pasti sangat berbeda. Desa agraris tentu kita tahu bahwa desa seluruh masyarakat desanya yang bekerja sebagai petani dan pengelola lahan. Sumber pendapatan utama desa ini adalah dengan menjual hasil ladang dan hasil sawah mereka untuk keperluan orang banyak. Nah, desa agraris ini adalah masyarakatnya yang dalam sistem pertaniannya itu yang mengandalkan tenaga keluarga, bahwa mereka menganggap bahwa keluarga itu sangat memiliki hubungan yang intim dengan mereka. Mungkin keluarga lah yang bisa membantu dan membimbing mereka. Kehidupan masyarakat ini masih jauh dari modernisasi. Dengan kata lain, mereka hidup sederhana secara tradisional. Nah, masyarakat agraris ini adalah masyarakat yang tradisional dan mereka itu sangat jauh dari kehidupan modernisasi. Beda kalau masyarakat di kota, mereka itu kita itu sangat tahu bahwa ini adalah orang desa atau orang kota. Kita lihat dari segi cara berpakaian, tata bahasa, dan juga yang lainnya. Adapun ciri-ciri masyarakat agraris itu adalah mereka itu memiliki sifat semangat gotong royong. Di setiap kehidupan mereka itu memiliki hubungan yang intim dengan keluarga, dan juga sistem kehidupannya diatur secara atas dasar kekeluargaan, dan masyarakatnya tentunya masyarakat yang masih tradisional. Dan masyarakat agraris ini adalah sumber daya alamnya berupa air, angin, dan udara. Nah, kita lanjut di masyarakat maritim. Masyarakat maritim ini adalah masyarakat yang mayoritas yang bekerja sebagai nelayan, bahwa ciri-ciri masyarakat maritim. Ciri-ciri masyarakat maritim yang pertama adalah mata pencahariannya dieksploitasi dari laut, dan mereka hidup dari sumber daya alam yang masih berlimpah di dekat sekitar pantai. Yang berikutnya, sifat keterbukaan antara unsur-unsur dari luar, bahwa masyarakat maritim itu adalah masyarakat yang cepat sekali menerima budaya dari luar. Nah, yang berikutnya, masyarakat maritim itu adalah mereka yang dari segi religi mereka itu masih memiliki kepercayaan dinamisme dan animisme, bahwa mereka itu setiap kali berlayar itu pasti menyembah terhadap roh nenek moyang mereka, bahwa mereka percaya dengan mereka menyembah itu mereka segala aktivitas berlayar mereka itu berjalan dengan lancar dan diperoleh keselamatan. Oke, baik teman-teman, itu adalah hasil presentasi dari saya, semoga bermanfaat.